Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika kamu ingin melupakan mantan, kamu harus mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik daripada mantan. Ini khusus untuk orang yang ingin melupakan mantannya. Kita sudah banyak sekali membahas di dalam berbagai video-video kita tentang orang yang ingin kembali bersama dengan mantannya. Tapi ada juga tuh yang memang setelah perpisahan itu terjadi, dia memang ingin melupakan mantannya, tapi kok rasa-rasanya susah sekali untuk bisa melupakan mantan. Selalu terkenang, selalu terbayang, bahkan ada yang sudah menemukan pengganti mantan, ya, sudah menikah, tetapi masih saja terus terbayang-bayang, teringat kepada mantannya. Jawabannya, kenapa terjadi demikian? Karena dia memilih pasangannya seseorang yang berada levelnya masih agak di bawah mantan. Misal dalam kecantikan atau kegantengannya. Mantan jauh lebih cantik nih daripada istri kita misal. Ya otomatis kita akan sering terbayang-bayang mantan terus. Apalagi pekerjaan kita setiap hari adalah ngintip media sosialnya mantan, melihat, aduh kok tambah hari tambah cantik aja nih, jadi menyesal, jadi terbayang-bayang terus, padahal dia sudah bersama dengan istrinya pada saat ini. Yang wanita juga begitu, ya, sudah memilih seseorang, sudah menikah, sudah punya suami, tapi suaminya level gantengnya masih di bawah mantannya. Ditambah lagi hobinya ngintip akun media sosial mantannya, melihat, waduh mantan kok ganteng banget sekarang. Jadi menyesal, ya. Nah, padahal dia sudah punya suami. Nah, jadi kalau kita ingin melupakan mantan, jadi memang kuncinya kita harus bisa mencari seseorang yang levelnya ada di atas mantan. Kalau kita bisa menemukan seseorang yang levelnya di atas mantan, kecantikan atau kegantengannya, ya, kekayaannya, kesuksesannya, kebaikan hatinya, kalau kita bisa menemukan yang demikian, otomatis kita akan melupakan mantan. Tidak penting lagi itu mantan, karena seseorang yang bersama dengan kita pada saat ini lebih segalanya daripada mantan. Lah sekarang bagaimana? Kalau kita sudah terlanjur, ya, memilih pasangan yang levelnya ada di bawah mantan, yang membuat kita selalu terbayang-bayang, teringat terus kepada mantan. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh apa yang harus kita lakukan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan nih untuk bisa melupakan mantan sementara kita sudah terlanjur memilih pengganti mantan yang kebetulan levelnya ada di bawah mantan, ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menguatkan hati. Jangan sampai mengintip media sosial mantan. Itu
kuncinya tuh. Selama kita terus mengintip media sosial mantan, kita jadi orang yang kurang bersyukur, ya. Merasa kurang terus, merasa menyesal, merasa rugi terus. Coba kalau kita berhenti mengintip media sosial mantan. Kita tidak peduli. Mantan sekarang jadi tambah ganteng, jadi tambah cantik, kita tidak peduli. Ya. Bagi kita sekarang, orang yang sudah menjadi pasangan kita, suami atau istri kita ini adalah orang yang tercantik. Ya. Orang yang paling ganteng. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita berhenti mengintip media sosial mantan. Yang kedua, kita harus bisa menemukan keunggulan dari pasangan kita ini. Istri, mungkin dia tidak secantik mantan, tetapi dia memiliki kebaikan hati yang jauh lebih tinggi daripada mantan. Cantik itu penting, tapi kebaikan hati itu jauh lebih penting. Kita bisa lihat tuh, orang yang punya istri cantik tapi hatinya tidak baik, bercerai. Orang yang punya istri biasa-biasa saja penampilannya, tapi baik hatinya, mereka bisa bertahan hingga tua. Punya istri cantik, mintanya macam-macam, minta rumah mewah, minta jet pribadi, pesawat pribadi, minta liburan terus ke Eropa, stres. Tapi ketika seseorang punya istri yang biasa-biasa saja, kata orang biasa saja, kata kita juga biasa saja, tapi dia baik betul, tidak pernah minta macam-macam. Ketika suaminya pendapatannya turun, dia membantu. Ketika suaminya menganggur, tidak punya pendapatan, dia yang menjadi tulang punggung bagi keluarga. Kalau dinasehati, dia mendengarkan. Ya. Kalau dimarahi misal begitu, dia akan tersenyum. Ada kan? Suaminya marah, istrinya marah lagi juga. Ya tambah rame itu. Ini kan kalau rumah tangga tuh, kalau suami sedang marah, istri tersenyum dan mendengarkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau istri sedang marah, suami juga harus mendengarkan. Ayem tuh, tenang rumah tangga. Tapi kalau suami marah, istri ngamuk, cerai. Ya, nah, karena itu orang harus bisa menemukan kelebihan pada diri pasangannya. Kalau dia memang tidak cantik, tidak ganteng, dia baik hatinya. Ya. Baik hatinya. Itu yang paling penting. Dia adalah suami atau istri yang menerima kita apa adanya. Ya, tidak cuma menerima kita pada saat kita masih keren saja. Kita punya banyak duit, enggak. Sudah teruji. Kalau kita lagi enggak punya duit, dia juga tidak marah-marah. Dia punya tabungan, dia punya pekerjaan, dia bisa membantu, bahkan dia bisa menjadi tulang punggung bagi keluarga. Itu keren banget tuh, yang seperti itu. Kalau Anda sudah punya pasangan yang demikian, bersyukur. Tidak usah melirik-lirik lagi yang cantik dan ganteng. Tidak usah. Ya, ini adalah yang terbaik untuk kita. Nah, daripada cantik tapi kita stres terus, ya, kita aja handphone harga 1,5 juta kok. Dia minta handphone harga 40 juta. 40 juta itu pakai untuk modal usaha, buka warung, sudah jadi itu. Ya. Jadi ada kan handphone sekarang tuh yang yang layarnya bisa dilipat begitu kan. Layarnya double tuh. Saya lihat harganya 40 jutaan ya. Dia minta dibelikan handphone 40 juta. Kita aja harga handphonenya 1,5 juta. Itu pun belinya pakai yang second misal begitu. Jadi punya pasangan yang cantik, pemarah, matre,
itu malah stres. Tapi punya pasangan yang biasa-biasa saja, tapi orangnya baik, dia menerima apa adanya, orangnya hemat, bisa membantu, itu adalah kebahagiaan puncak yang bisa dirasakan orang. Karena apa? Karena orang berumah tangga itu yang dicari adalah ketenangan, ketentraman. Nah, kalau dia bisa bersyukur dengan pasangannya ini, dengan suami atau istrinya, maka insya Allah rumah tangga itu akan diberkahi. Dia akan menjadi benar-benar bahagia. Jika dia bahagia, mantannya lupa semua. Kalau dia pandai bersyukur, dia bisa menemukan kelebihan pada suami atau istrinya tadi. Keunggulannya apa? Jadi belajar untuk selalu bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika engkau pandai bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Nah, kenapa banyak orang yang sudah menikah tapi dia tidak bisa melupakan mantannya? Karena dia tidak belajar bersyukur dengan pasangannya pada saat ini. Ya. Kalau dia belajar bersyukur dengan suami atau dengan istrinya, maka mantan akan bisa dia lupakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.